Bobi Nasution, warga negara Indonesia paling beruntung abad ini. Ditulis oleh Herman PRB dari siwer.com. Benarlah peribahasa, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Peribahasa ini berlaku untuk setiap orang dan untuk setiap bidang pekerjaan. Sebutlah misalnya AHY, dia termasuk yang beruntung, bapaknya mendirikan partai. Lalu setelah bapaknya itu merasa lelah bergerilya di dunia politik, jabatan ketua umum partai diberikan ke dia. Sekalipun banyak orang bilang dia belum layak, tapi berkat ayahnya, dia mesti dianggap layak oleh seluruh kader. Begitupun dengan Puan Maharani, dia juga dianggap sebagai salah satu yang paling beruntung di negeri ini. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, ia diangkat jadi menteri. Ada banyak suara sumbang kala itu yang mempertanyakan keputusan Jokowi mengangkat putri ketua umum partai kepala banteng itu. Tapi bagi Jokowi, dialah yang terbaik. Kenapa? Karena dia anak ketua umum. Ya, namanya juga ketua umum, siapa sih yang bisa membantah? Jokowi? Oh no. Gibran juga disebut-sebut sebagai orang yang paling mujur. Cukup beralasan memang, usaha martabaknya sukses besar, buka cabang di mana-mana, bahkan konon hingga ke luar negeri. Sukses dalam bisnis, dia lalu merambah ke dunia politik, mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo dengan PDIP sebagai partai pengusung utamanya. Dan dia berhasil, dia unggul telak atas lawannya. Terlalu berani sih lawannya itu, anak presiden kok dilawan, ya jelas KO lah. Awalnya bukan Gibran yang akan dimajukan oleh PDIP untuk bertarung dalam Pilkada Solo, tapi Ahmad Purnomo, kader senior PDIP yang juga menjabat sebagai wakil wali kota Solo saat ini. Tapi dia tidak cukup kuat, dia kalah saing dari Gibran, kader yang baru seumur jagung di PDIP itu. Tapi wajar dong Ahmad Purnomo kalah saing, wong sekali lagi lawannya anak presiden. Tapi jika saya coba amat-amati, warga negara Indonesia yang paling beruntung pada abad ini bukan AHY, bukan pula Puan Maharani atau Gibran, barisan anak presiden itu, tapi Bobi Afif Nasution, sang menantu Presiden Jokowi. Kok bisa? Ya bisa saja. Mau tahu alasannya kenapa? Yang pertama, Bobi beruntung karena dia berhasil mencuri hati putri sematawayang Presiden Jokowi. Itu bukan perkara mudah loh guys. Anak presiden butuh mental baja dan kerja ekstra keras untuk melakukannya. Dan satu lagi, harus juga memiliki keberanian tingkat dewa, karena yang dia hadapi bukan hanya sang putri, tetapi juga sang ayah, baca Presiden Jokowi. Dan Bobi ternyata dapat melalui tantangan yang teramat berat itu dengan baik. Saya tidak tahu entah apa yang disampaikan kepada Jokowi, sehingga hubungannya dengan sang putri, Kahiyang Ayu, direstui. Dari sini memang sudah terlihat betapa Bobi adalah seorang pelobi ulung yang menjadi bekal baginya kelak untuk maju sebagai calon wali kota Medan. Yang kedua, Bobi yang masih berusia 29 tahun itu akhirnya diusung oleh PDIP bersama Partai Gerindra dan beberapa partai lainnya untuk menjadi calon wali kota Medan. Hadiran Bobi bahkan menggeser Ahyar Nasution, wali kota petahana yang sebelumnya sudah digadang-gadang oleh PDIP untuk kembali dicalonkan pada Pilkada serentak 9 Desember kemarin. Dari segi pengalaman politik, Ahyar jauh mengungguli Bobi. Dari segi integritas, mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi karena Bobi adalah menantu presiden, maka pengalaman Bobi jadi menjadi persyaratan minor. Sementara Ahyar, dia bukan siapa-siapa, sekalipun sudah menjadi kader partai sejak tahun 1994 silam. Ahyar dibuang, Bobi masuk. Beruntung sekali bukan? Bobi masuk menggeser seorang kader lawas. Kenapa? Ya, karena sekali lagi dia menantu presiden. Yang ketiga, Bobi akhirnya berdasarkan hasil perhitungan cepat beberapa lembaga survei keluar sebagai pemenang. Dia bersama wakilnya Aulia Rahman berhasil menggait hati warga Medan. Padahal jika dibandingkan dengan rivalnya Ahyar, Bobi muncul di detik-detik terakhir. Namun lagi-lagi betapa Dewi Fortuna berpihak kepada Bobi. Ia akhirnya berhasil mengalahkan Ahyar yang diusung oleh Partai Demokrat dan PKS itu. Sebelumnya, beberapa pengamat dan lembaga survei memprediksi kalau Bobi tidak akan seberuntung Gibran di Solo. Karena selain pengalaman politiknya yang cukup minim, Bobi juga kurang dikenal di kota Medan. Kalaupun dikenal, paling juga hanya di kalangan pengusaha saja. Di akar rumput, Ahyar jauh lebih populer. Tapi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Bobi menjawab ramalan para pengamat dan lembaga-lembaga survei itu dengan sebuah kemenangan. Melihat sederet pencapaian Bobi yang membuat banyak orang berdecak kagum itu, saya kira belum ada orang di negeri ini yang dapat mengimbangi keberuntungannya dalam seabad terakhir. Lihat saja, suka sama Kahiyang, cintanya terbalas, lalu berlanjut ke pelaminan.
Baru sebentar jadi menantu, dia lalu diutus bertarung di Pilkada Kota Medan dan menang pula. Betapa beruntungnya Bobi, menantu Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY. Belum ada yang segemilang pencapaian dan keberuntungannya Bobi, menantu Jokowi itu. Gimana, berniat jadi menantu presiden? Enak loh, ada banyak kemudahan yang tersedia. Lihat saja Bobi itu, belum genap usianya 30 tahun sudah dipercaya memimpin sebuah kota besar bernama Medan. Dia yang sebelumnya bukan siapa-siapa, dia yang gak pernah punya karir politik, dia yang gak punya darah pejabat, tapi tiba-tiba jadi pejabat. Wenak tenan. Saya angkat topi buat Bang Bobi. Sebagai sesama orang Batak, saya turut bangga.